Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun wal mustami'un al-kiram. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan tadarus hadis kita. Kali ini kita akan membaca hadis-hadis yang termuat di dalam kitab Bulughul Maram. Kali ini kita akan membaca hadis nomor ke-149 tentang haid. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata anna Fatimata binta Abi Khubaishin kanat tustahadu فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره Abu Hatim. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaish biasa istihadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang terkenal. Maka apabila ada begitu, berhentilah dari sholat. Tetapi jika ada yang lain, berwudulah dan sholatlah. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasai, dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi dianggapnya mungkar oleh Abu Hatim. Berikut hadis nomor 150. Wa fi hadithi Asma'a binti Umaysin inda Abi Dawuda wal tajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghribi wal 'isya'i ghuslan wahidan wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan wa tatawadda fima baina dhalik. Artinya, dan di hadis Asma binti Umais di sisi Abi Dawud, dan hendaklah ia duduk di satu bejana, maka apabila ia lihat kuning di atas air, hendaklah ia mandi satu mandi buat zuhur dan asar, dan ia mandi satu mandi buat maghrib dan isya, dan ia mandi buat fajar satu mandi, dan hendaklah ia berwudu antara dua itu. Berikut hadis nomor 151. An Humnata binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidatan fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi faqala innama hiya raqdatun minasyaitani fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa idza istanqati fasalli arba'atan wa 'ishrina aw salasatan
وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. Artinya, dari Humnah binti Jahsh, ia berkata, saya pernah istihadah yang banyak dan keras. Saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta fatwa kepadanya. Maka sabdanya, yang demikian hanya satu gangguan dari setan. Oleh itu, hendaklah engkau berhaid 6 atau 7 hari, kemudian engkau mandi. Maka apabila engkau sudah bersih, sholat 24 atau 23 hari, dan somlah dan sholatlah sunnah, karena yang demikian itu cukup buatmu. Dan buatlah demikian tiap-tiap bulan sebagaimana perempuan-perempuan berhaid. Tetapi jika engkau kuat buat mentakhirkan zuhur dan mentakdimkan asar, kemudian engkau mandi ketika engkau bersih sementara, lalu engkau jamak sholat zuhur dan asar, kemudian engkau takhirkan maghrib dan takdimkan isya, kemudian engkau mandi, kemudian engkau jamakkan 2 sholat itu. Kalau kuat, buatlah begitu, dan engkau mandi beserta subuh dan engkau sholat. Sabdanya lagi, dan yang demikian perkara yang lebih aku sukai dari yang lainnya. Diriwayatkan dia oleh 5 kecuali Nasai, dan disahkan dia oleh Tirmidzi, dan dihasankan dia oleh Bukhari. Selanjutnya kita baca hadis nomor 152. An Aisyata anna Umma Habibata binta Jahshin sakat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-tama faqala umkusi qad arama kanat tahbisuki haidatuki summa ghtasili fakanat taghtasilu likulli salatin rawahu Muslimun. Artinya, dari Aisyah bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsh mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Maka sabdanya, berhentilah sekedar yang biasa dihalangimu oleh haidmu, kemudian mandilah. Tetapi adalah Ummu Habibah mandi buat tiap-tiap salat. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Lalu di hadis nomor 153, wa fi riwayatin lil Bukhari
tawaddu'i likulli salatin wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Artinya, dan pada satu riwayat bagi Bukhari, dan hendaklah engkau berwudu buat tiap-tiap sholat. Dan riwayat itu bagi Abi Dawud dan lainnya adalah dari lain jalan. Selanjutnya hadis nomor 154. An Ummi Athiyyah qalat kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Artinya, dari Ummu Atiyah, ia berkata, kami tidak menganggap apa-apa akan air keruh dan kuning sesudah bersuci. Diriwayatkan dia oleh Bukhari dan Abu Dawud, dan lafaz itu baginya. Berikut hadis nomor 155. An Anasin annal Yahuda kanat idha hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikaha. Rawahu Muslimun. Artinya, dari Anas bahwasanya kaum Yahudi apabila seorang perempuan di antara mereka berhaid, mereka tidak makan bersama-samanya. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Dan di hadis nomor 156, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Aisyah, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya berkain saja, lalu ia sentuhkan badannya dengan badan saya, padahal saya berhaid. Muttafaqun alaih. Berikutnya hadis nomor 157. An Ibni Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yatim ra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi dinarin au binisfi dinarin. Rawahul khamsah wa sahhahul hakim wa ibnul qattani wa rajjaha ghairuhuma faqafahu. Artinya, dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang setubuhi istrinya padahal ia dalam haid. Sabdanya, ia mesti bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Diriwayatkan dia oleh 5 dan disahkan dia oleh Hakim dan Ibnul Qattan. Tetapi yang lain dari mereka berdua mentarjihkan kemauqufannya. Ayuhal musyahidun al-kiram, berikutnya kita baca hadis nomor 158. Ngan Abi Sa'id al-Khudri qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaih fi haditsin tawilin. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah perempuan itu apabila berhaid tidak sholat dan tidak saum? Muttafaqun alaih, di dalam satu hadis yang panjang. Dan di nomor 159 disebutkan hadis an Aisyah qalat lamma ji'na sarifa khittu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri, muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Artinya, dari Aisyah, ia berkata, tatkala kami sampai di Syarif, saya berhaid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah semua yang mesti dikerjakan oleh orang yang berhaji, tetapi tidak boleh engkau tawaf di Baitullah hingga engkau suci. Muttafaqun alaih, di satu hadis yang panjang. Berikut hadis nomor 160. An Mu'adz bin Jabalin annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun, faqala ma fawqal izari, rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Artinya, dari Mu'adz bin Jabal bahwasannya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal bagi seorang laki-laki terhadap perempuan padahal ia berhaid? Maka sabdanya, apa yang di atas kain. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan ia lemahkan dia. Selanjutnya hadis berikut nomor 161. Ngan Ummi Salamata qalat kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yawman, rawahul khamsatu illan nasa'iyya wal lafdu li Abi Dawud. Artinya, dari Ummi Salamah ia berkata, adalah perempuan-perempuan nifas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tidak sholat sesudah beranaknya 40 hari. Diriwayatkan dia oleh 5 kecuali Nasai, dan lafaz itu bagi Abu Dawud. Selanjutnya berikut hadis nomor 162. Wa fi lafdin lahu wa lam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifasi wa sahhahul hakim. Artinya, dan pada satu lafaz baginya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perintah dia mengqadha salat semasa nifas, dan disahkan dia oleh hakim. Demikianlah ayyuhal musyahidun al-kiram, ayyuhal mustami'un al-kiram,
tadarus hadis kita mengenai hadis-hadis yang termuat dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam saya membaca. Semoga kita bisa memetik hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Dan semoga kita bisa bersua kembali pada sesi-sesi berikutnya, insya Allah. Dari saya juga bersekian. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.